permalukan dan kubuat panas mantan suamiku dan istrinya saat tahu aku sekarang wanita tajir, investor terkaya di kota. Dasar suami bodoh. Salah siapa dulu kau membuangku demi dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu, aku hanyalah wanita biasa yang dicampakkan begitu saja oleh mantan suamiku demi wanita lain. Mereka menganggap aku lemah, miskin, dan tak berharga. Tapi sekarang, aku telah berubah menjadi investor terkaya di kota, mengendalikan bisnis besar yang dulu hanya bisa aku impikan. Suamiku yang dulu baik-baik saja kini harus menelan penyesalan saat melihat kemewahanku. Dengan strategi dan kecerdasan tajirku, aku bertekad memalukan mereka berdua di depan banyak orang, membuktikan bahwa mereka salah memilih. Dasar suami bodoh. Salah siapa dulu kau membuangku demi dia? Saksikan kebangkitanku, dendamku, dan pelajaran memalukan yang akan kuberikan. Kalau kamu suka cerita penuh drama dan kebangkitan seperti ini, jangan lupa like, tulis komen pendapatmu, dan subscribe untuk cerita-cerita super panjang dan seru lainnya. Terima kasih sudah membaca. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hujan gerimis jatuh perlahan menyentuh dedaunan yang sudah menguning di taman kota. Kupingku masih berdenging saat suara tawa jenaka itu terngiang kembali dalam kepala. Suara itu, dia, mantan suamiku, bersama wanita lain, istrinya sekarang, yang dulu aku anggap teman baik. Mereka tertawa saat membicarakan aku dengan nada sinis, seolah aku hanyalah bayangan masa lalu yang konyol dan tidak pernah berarti apa-apa. Aku berdiri di depan kaca besar salon dengan pandangan kosong, tapi di balik mataku mengumpul amarah dan kepedihan yang begitu dalam. Salah siapa dulu kau membuang aku demi dia? Kalimat itu terus berputar di benakku, menjadi mantra yang menguatkan hati sekaligus membakar jiwa. Aku, wanita yang dulu dicampakkan tanpa alasan, kini berdiri di ambang babak baru kehidupan, penuh bara tekad. Dulu, aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana. Cinta kami bermula seperti kisah klasik. Aku percaya pada janji, pada masa depan yang kami lukis bersama. Tapi semuanya berubah begitu cepat. Aku yang mengorbankan banyak hal, mengalah pada egoku demi rumah tangga yang rapuh, malah dilemparkan begitu saja. Mereka bilang aku kurang, aku lemah, dan tak cukup baik. Dan dia, lelaki yang dulu kukira tunjangan hidupku, memilih wanita lain yang lebih muda, lebih sempurna di matanya, untuk menggantiku. Hari perpisahan itu bagai pisau tajam yang menusuk dada. Aku ingat betul bagaimana dia berkata dingin, "Kita tak cocok lagi. Aku butuh yang baru, yang bisa mengerti aku." Aku menangis, memohon, tapi semuanya sia-sia. Keluarku dari rumah itu bukan hanya berjalan melewati pintu, melainkan masuk ke dalam jurang terpencil tanpa jaring pengaman. Malam-malam panjang tanpa tidur, wajahnya terus menghantui. Bagaimana bisa seseorang yang aku cintai selama ini berubah menjadi sosok yang aku benci? Namun di tengah gelap, aku sadar aku punya kekuatan lain, tekad untuk bangkit dari reruntuhan.
Aku tak mau menjadi wanita yang terus-terusan terpuruk dalam bayangan masa lalu. Waktu berjalan. Aku belajar, bekerja keras, menjelajahi dunia investasi dengan segala resiko. Setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga. Setiap keringat yang jatuh mengukir jalan menuju keberhasilan. Kini, aku bukan wanita yang dulu mereka kenal. Aku adalah salah satu investor terkaya di kota ini. Saham-sahamku menguasai banyak perusahaan raksasa, dan namaku selalu disebut sebagai inspirasi bagi wanita kuat yang gagal lalu bangkit. Tapi bukan hanya soal kekayaan. Ini soal harga diri. Soal balas dendam yang bukan karena kebencian, melainkan pembuktian bahwa aku lebih berharga dari yang mereka kira. Suamiku dulu mungkin menganggapku bodoh, tapi aku lebih cerdas dari yang dia sangka. Istrinya mungkin meremehkanku, tapi aku kini hidupnya sudah jauh berbeda. Aku mendengar kabar bahwa mereka hidup dalam ketidaknyamanan finansial, jauh dari kemewahan yang kini aku rasakan. Mereka tak lagi seangkuh dulu. Aku tahu aku harus turun tangan. Aku ingin mempermalukan mereka, membuka mata banyak orang bahwa mereka mengambil keputusan salah. Dengan segelas kopi di tangan, aku menatap keluar jendela kantor megahku. Kota yang dulu menyaksikan jatuh bangunku kini menjadi saksi bangkitku. Aku memejamkan mata dan berbisik dalam hati. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang hidupku. Tentang siapa aku sekarang. Aku yang tajir. Aku yang perkasa. Dan aku yang takkan pernah lagi jadi wanita yang mudah dibuang. Bab ini adalah awal perjalanan balasku. Awal dari babak di mana aku menghadapi masa lalu, melangkah maju dan menyalakan api dendam yang terbungkus dengan keberhasilan. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah mereka siap melihat aku berubah? Apakah suamiku bodoh itu tahu apa yang sudah dia lepaskan? Aku tersenyum tipis. Akan aku buat mereka panas. Akan aku buat mereka menyesal. Dan hari itu, aku mulai menyiapkan langkah-langkah untuk kebangkitanku yang paling mematikan. Hari-hari setelah aku diusir dari rumah itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap langkah yang kuambil berat oleh rasa kecewa dan sakit hati. Aku yang dulu punya begitu banyak harapan, kini terasa kosong dan kehilangan arah. Rumah yang kami bangun bersama, impian yang kami rajut dengan harapan jadi keluarga bahagia, semua hancur dalam sekejap karena dia memilih wanita lain. Aku ingat betul saat itu malam hari, hujan turun deras saat aku berdiri di depan pintu rumah yang sudah bukan milikku lagi. Tanganku gemetar menekan bel, tapi yang keluar hanya isak tangis pelan. Aku mencari jawaban kenapa cintaku dan pengorbananku dianggap sia-sia. Apa aku memang tak cukup baik? Apa aku memang salah? Pertanyaan itu berputar dalam benakku tanpa henti. Sebelum menikah, aku adalah wanita biasa dengan mimpi sederhana. Menikah dengan pria yang aku cintai, punya keluarga bahagia, dan menjalani hidup biasa yang penuh cinta. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari cinta itu akan berubah jadi racun yang mematikan. Semua yang kuperbuat demi rumah tangga ini, seperti meninggalkan karir, mengorbankan pendidikan, bahkan melupakan sahabat-sahabat yang dulu sering kami habiskan waktu bersama, tiba-tiba menjadi sia-sia. Aku rela menjadi istri yang sepenuh hati, mengurus rumah, menyiapkan segalanya untuk dia dan keluarganya. Aku percaya, dengan kesungguhan dan cinta, semuanya akan indah. Sayangnya, aku salah. Dia ternyata sudah memilih hatinya untuk orang lain lebih dulu. Keputusan itu bukan hanya menghancurkan kebahagiaanku, tapi juga menghilangkan masa depanku. Aku kehilangan pekerjaan karena terlalu fokus mengurus rumah. Tabunganku yang pas-pasan habis untuk kebutuhan rumah tangga dan membayar utang kecil demi pernikahan kami. Aku bahkan sampai harus menjual beberapa barang kesayangan demi bertahan hidup sementara.
Semua terjadi begitu cepat dan aku tidak siap. Dulu aku bermimpi memiliki bisnis sendiri, menjadi wanita mandiri yang tak bergantung pada orang lain. Tapi semua itu terbuang begitu saja karena aku memilih dia, dan dia memilih wanita lain. Usai perpisahan, aku jatuh ke dalam jurang patah hati yang dalam. Teman-teman dan keluargaku pun tampak enggan memberi perhatian terlalu banyak karena mereka tahu aku bersalah dalam pandangan mereka. Aku jadi sosok yang kesepian, ditinggalkan oleh mereka satu persatu. Rasanya seperti menjadi bayangan, invisible, tak berdaya menghadapi kenyataan. Namun di balik gelap dan dingin itu, sebuah suara kecil dalam diriku mulai membisikkan harapan. Kau tak akan selamanya jadi korban. Bangkitlah, buktikan bahwa kau bukan wanita yang mudah dilupakan. Suara itu menguat perlahan, membakar sedikit demi sedikit sisa semangat yang hampir padam. Aku mulai mencari cara untuk bangkit, memulai dengan hal kecil. Dari membuka kembali buku-buku bisnis yang sudah terlupakan, belajar online lewat video dan artikel tentang investasi, hingga berani coba-coba jualan kecil-kecilan lewat platform digital. Aku tak ingin terus jadi wanita yang dipandang sebelah mata. Malam-malam gelapku kini sering tergantikan oleh waktu belajar dan merencanakan masa depan baru. Aku tahu aku harus berlari kencang, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku harus jadi lebih baik dari mereka. Tak hanya untuk diriku sendiri tapi juga untuk harga diriku yang dulu diinjak-injak. Ini bukan soal balas dendam. Aku berbisik pada diri sendiri di depan cermin. Ini soal membuktikan bahwa aku memang pantas lebih dari apa yang mereka lukiskan tentangku. Walau perjalanan ini masih panjang dan tak mudah, aku yakin hatiku yang penuh luka justru jadi bahan bakar untuk mulai membangun mimpi yang dulu hancur. Dari kehampaan itu, ku bangun harapan yang lebih besar. Suatu hari aku akan jadi wanita yang mereka sesali telah dicampakkan. Selangkah demi selangkah, aku mulai melangkah meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang gelap. Aku sadar, mimpi yang dulu terbuang bukan akhir dari segalanya. Mimpi itu masih bisa kupetik kembali, bahkan jadi lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Namun, untuk dapat mencapai itu semua, aku tahu aku harus melawan bukan hanya dunia, tapi juga perasaan dalam diriku sendiri yang masih terbelenggu sakit lama. Inilah awal dari perjalananku. Perjalanan dari seorang wanita yang patah hati menjadi investor terkaya dan wanita tajir, yang kelak akan membuat mantan suamiku dan istrinya terdiam oleh keberhasilanku. Setelah pengusiran dari rumah yang dulu kuanggap tempat raman, aku benar-benar merasakan pahitnya jatuh ke titik terendah dalam hidup. Aku bukan hanya kehilangan suami dan cinta yang kuharapkan, tapi juga kehilangan identitas diriku sendiri. Hari-hari pertamaku setelah itu dipenuhi oleh kehampaan dan keputusasaan. Aku tinggal di sebuah kamar kos kecil yang remang, dengan dinding yang nyaris sudah keropos dan kasur tipis yang tak mampu menyelimutiku dari dinginnya malam. Makananku seadanya. Seringkali hanya roti isi selai yang kubeli dengan uang receh hasil kerja paruh waktu sebagai asisten toko kecil. Kau tahu betapa getirnya rasanya bangun pagi dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang bercabang-cabang antara rasa sakit dan rasa malu? Aku sering termenung di depan cermin kecil yang retak di pojok kamar itu, menatap wajah yang dulu penuh semangat dan harapan, kini tampak lelah dan hampa. Wajahku yang dulu berseri kini dipenuhi lingkaran hitam karena kurang tidur, dan mataku sering berkaca-kaca menahan haru. Aku mencoba menghubungi beberapa teman lama, tapi banyak dari mereka yang sudah berubah sikap. Ada yang menghindar, ada yang pura-pura tidak tahu, dan ada yang bahkan diam tanpa rasa kasihan. Mereka mungkin menganggap aku telah menjadi beban atau wanita gagal yang harus cepat dilupakan. Itu menyakitkan, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Aku sendiri pun mulai ragu apakah aku bisa bangkit lagi. Puncaknya adalah saat aku menerima surat penolakan dari salah satu perusahaan yang aku lamar untuk bekerja. Dalam surat singkat itu tertulis bahwa posisi yang kuincar sudah terisi. Bukan sekali ini terjadi, melainkan berulang kali. Impianku untuk menjadi mandiri dan hidup layak seakan ditertawakan. Pengecewaan demi kekecewaan itu membuatku terpuruk, menggerogoti percaya diri yang tersisa. Aku sempat berpikir untuk menyerah, mundur dari segala usaha. Bahkan sebentar aku ingin mengakhiri semuanya,
meredam segala luka dengan keheningan yang abadi. Tapi suara kecil dalam hati mengatakan aku harus melawan, harus bertahan. Kuingat lagi kata ibuku waktu kecil, ketika kamu jatuh, jangan cuma tergeletak. Bangkitlah, karena kamu punya tujuan yang harus dicapai. Kata-kata itu terus terngiang, menjadi pengingat dan penopang terkuatku. Aku mulai menulis diari setiap malam, menuangkan semua keluh kesah dan keberanian mencoba sekali lagi. Aku berjanji pada diriku sendiri, tak peduli betapa gelap hari ini, aku akan mencari sedikit cahaya untuk esok yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, aku juga belajar dari kegagalan. Aku mulai membaca buku-buku tentang bisnis dan investasi, mencari ilmu yang dulu aku abaikan. Aku tonton video tutorial dan mengikuti kelas online melalui ponsel yang kubeli dari hasil tabunganku. Aku sadar, untuk tidak lagi menjadi korban, aku harus menguasai cara berpikir orang sukses. Tegar, sabar, dan berani gagal. Ada kalanya aku terluka dan ingin menyerah. Tapi aku ingat wajah suamiku yang memilih meninggalkanku demi wanita lain. Itu menjadi api yang membara dalam diriku. Motivasi terbesar. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi darinya. Hari demi hari, aku mulai merangkak keluar dari jurang patah hati. Aku mulai melangkah dengan hati-hati, membangun pondasi baru untuk masa depan. Meski belum terlihat besar, aku yakin sebuah menara akan tumbuh dari cikal bakal kecil ini. Titik terendah adalah sebuah pelajaran berat yang mengajarkanku arti ketangguhan dan harga diri. Aku tak ingin lagi menjadi wanita yang bisa diperlakukan seperti barang murah dan dibuang sewenang-wenang. Aku bertekad kuat, suamiku dan istrinya tidak akan pernah meremehkanku lagi. Tapi aku tahu, jalan ini tidak akan mudah. Banyak tantangan dan rintangan menanti. Namun aku sudah siap bertarung. Ini bukan hanya soal uang dan bisnis. Ini tentang membalikan nasib dan menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Perjuanganku baru saja dimulai. Setelah melewati titik terendah dan menapak kembali ke jalan harapan, aku tahu aku harus mulai dari sesuatu yang nyata. Aku tidak bisa berharap keajaiban datang tiba-tiba, tapi aku bisa menapaki langkah kecil yang pasti, demi meraih kembali mimpi yang dulu terbuang. Aku mulai dengan belajar berbagai jenis investasi. Dari artikel dan buku yang kubaca, aku mengerti bahwa investasi bukan soal keberuntungan semata, tetapi tentang strategi, kesabaran, dan keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Dunia investasi yang awalnya asing dan menakutkan kini perlahan mulai terbuka di depan mataku. Pertama, aku pahami betul risiko dan potensi setiap instrumen investasi. Ada banyak pilihan: saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Aku memilih untuk memulai dengan reksadana karena modalnya relatif kecil dan risikonya lebih terkendali dibanding saham langsung. Modal awal yang kupegang memang sedikit, tapi aku optimis bisa mulai dari hal terkecil dulu. Aku buka rekening investasi lewat aplikasi dari salah satu perusahaan sekuritas terpercaya. Prosesnya mudah dan cepat. Bahkan semuanya bisa kulakukan hanya dari ponsel pintar yang sudah kujadikan senjata utama. Modal Rp100.000 menjadi titik awal perjuanganku menapaki dunia baru. Setiap rupiah terasa berharga. Aku jaga dan terus tambah secara berkala dengan metode dollar cost averaging, yaitu membeli reksadana secara rutin walau pasar sedang naik turun. Ini strategi yang pas untukku sebagai pemula agar tetap disiplin berinvestasi. Di sela waktu belajar investasi, aku mulai mencatat tujuan keuanganku dengan jelas. Aku tulis di buku kecil, aku ingin bebas finansial, membuktikan pada mereka yang pernah meremehkanku bahwa aku bisa sukses dengan usahaku sendiri. Tujuan ini yang membuatku bangun setiap pagi dan menolak menyerah, meski sering ada keraguan menggoda. Setelah cukup nyaman dengan reksadana, aku mulai belajar tentang saham. Aku pelajari dasar-dasarnya dari video tutorial, artikel, dan buku tentang cara analisis fundamental dan teknikal saham. Aku pilih saham blue chip yang sudah terbukti kuat dan stabil untuk mengurangi risiko. Bahkan aku belajar cara membuka rekening saham dan cara bertransaksi lewat aplikasi sekuritas yang aman dan diawasi OJK. Memulai dari modal kecil membuat aku belajar untuk lebih bijak mengatur uang.
Dana yang aku gunakan adalah uang dingin, yang tidak akan mengganggu kebutuhan pokok atau pos utama dalam hidupku, karena aku tidak mau tergoda menggunakan uang pinjaman atau berutang. Aku perlahan memperluas pengetahuan dan portofolio investasiku secara bertahap dan penuh perhitungan. Lambat tapi pasti, aku mulai merasakan perubahan. Tidak hanya dari nilai investasi yang perlahan bertambah, tapi juga dari rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Aku jadi lebih terbuka terhadap peluang baru, mulai berani berdiskusi dengan mentor investasi yang kukenal lewat komunitas online, serta mengikuti webinar dan seminar tentang dunia bisnis dan pasar modal. Setiap kali mendengar kabar tentang mantan suamiku dan istrinya yang hidup serba pas-pasan, aku hanya tersenyum dalam hati. Aku tahu diriku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan berharga daripada apa yang mereka miliki sekarang. Aku mulai menyusun strategi dan rencana besar yang akan jadi senjataku untuk membalikkan keadaan. Langkah pertamaku memang kecil dan sederhana. Namun aku sangat sadar, perjalanan ini adalah fondasi dari kemenangan besar yang akan kubawa di depan mata mereka semua. Aku tidak hanya ingin menjadi wanita tajir. Aku ingin menjadi simbol kekuatan, kebangkitan, dan bukti nyata bahwa wanita yang pernah terbuang tidak selamanya harus terus jatuh. Dan hari ini, dari ruang kecil tempat aku belajar dan berinvestasi, api tekadku mulai membara lebih panas dari sebelumnya. Setelah tekadku membara dan langkah kecilku di dunia investasi mulai berbuah pemahaman baru, aku sadar bahwa hanya bergantung pada pasar modal tidaklah cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang bisa kubangun dengan tanganku sendiri sebagai pondasi awal menuju kekayaan sejati. Maka aku putuskan untuk memulai usaha sendiri, meski dengan modal terbatas. Aku tahu, memulai bisnis dengan modal kecil penuh tantangan. Tetapi dari pengalamanku belajar, mental untuk tetap optimis dan mau belajar menjadi modal terbesar. Aku mulai dengan meriset kebutuhan pasar lokal, mencari peluang usaha yang sesuai dengan kemampuan dan modal yang kumiliki. Dengan modal seadanya, aku memilih usaha yang tidak butuh barang mahal dan risiko besar, tapi punya prospek yang menjanjikan jika dijalankan serius dan konsisten. Aku ingat nasihat seorang mentor bisnis yang kukagumi, bahwa usaha kecil dengan manajemen rapi bisa tumbuh menjadi kerajaan besar suatu hari nanti. Aku mulai dengan menjual produk kebutuhan sehari-hari yang selalu dicari orang dan bisa kuambil dari grosir dengan harga murah. Selain itu, aku juga buat sistem pre-order untuk barang tertentu supaya uang yang kutanam tidak tersangkut di stok. Dengan cara ini, aku meminimalisir risiko sekaligus menjaga arus kas agar tetap sehat. Aku manfaatkan teknologi dengan maksimal. Melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, aku mulai mempromosikan produkku dengan cara yang kreatif dan menarik. Aku buat konten foto produk yang rapi. Sesekali ada testimoni pembeli yang kunggah untuk menumbuhkan kepercayaan calon konsumen. Dalam waktu singkat, responsnya mulai positif. Pesanan mulai berdatangan meski masih kecil. Di sela waktu usaha, aku terus belajar mengatur keuangan dengan ketat. Aku bikin catatan detail, memisahkan uang pribadiku dengan uang bisnis supaya tidak tercampur. Setiap keuntungan yang kuperoleh aku sisihkan sebagian untuk modal berikutnya agar usahaku bisa terus berkembang tanpa harus berutang. Pada tahap awal, aku juga membangun jaringan dengan pelaku usaha lainnya. Aku tawarkan kerja sama pemasaran dan pengadaan barang dengan mereka sehingga aku bisa mendapatkan harga khusus dan memperluas relasi bisnis. Koneksi ini ternyata sangat membantu saat menghadapi persaingan. Walau ada banyak rintangan, dari pesanan yang gagal sampai pelanggan yang protes, aku tak pernah menyerah. Aku anggap itu semua sebagai ujian sekaligus pelajaran agar usahaku bisa lebih baik dan profesional. Perjuangan ini mengajarkanku nilai kesabaran, kerja keras, dan pentingnya pelayanan prima kepada pelanggan. Di titik ini aku mulai merasakan bahwa usaha ini bukan cuma sekadar cari untung, tapi juga pembuktian pada diriku sendiri dan mereka yang pernah menganggapku remeh. Dari ruang kecil yang dulunya penuh kesedihan dan rasa putus asa, kini tumbuh sebuah usaha yang kelak akan jadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Aku yakin, suatu saat nanti, nama usaha ini akan dikenal luas sebagai simbol kebangkitan seorang wanita yang dulu dibuang, tapi kini menjadi inspirasi kekuatan dan keberhasilan. Perjalanan ini memang baru awal.
Tapi aku sudah siap melewati setiap rintangan ke depan dengan penuh percaya diri dan semangat tak tergoyahkan. Perjalanan investasi yang kutempuh tidak selalu mulus. Setelah keyakinan dan besarnya semangat awal, aku mulai dikenalkan dengan kenyataan pahit pasar yang tidak bisa diramal. Hari demi hari aku mengamati grafik naik turun, mendengarkan berita ekonomi yang kadang membawa badai ketidakpastian. Suatu waktu, aku merasakan detak jantungku semakin cepat saat melihat nilai investasiku jatuh bebas dalam waktu singkat. Begitu banyak saham yang kupegang nilainya anjlok, bahkan beberapa reksadana yang kuambil juga mengalami penurunan. Rasa takut menyergap hatiku. Apakah aku sudah salah memilih jalan ini? Apakah aku akan kembali terpuruk seperti dulu? Keraguan seperti awan kelabu berarak-arak di benakku. Apalagi ketika kabar soal bisnis mantanku dan istrinya yang tetap berjalan seadanya sampai ke telingaku. Aku tidak mau jadi pecundang lagi. Namun, aku ingat kalimat-kalimat motivasi dari mentor investasi yang kutemui lewat forum online. Mereka bilang, investasi adalah maraton, bukan sprint. Tidak masalah jika hari ini nilai turun, asalkan aku punya strategi yang matang dan disiplin dalam membaca peluang. Begitu pula kegagalan, bukan akhir, tapi bahan bakar untuk perbaikan. Aku pun bertekad untuk tidak panik dan menjual asetku saat harga jatuh. Aku tambah pembelian saat harga murah sebagai langkah agar harga rata-rata investasiku turun. Itu strategi dollar cost averaging yang kuterapkan dengan penuh hati-hati. Meski berat, aku percaya pada proses. Kegagalan-kegagalan kecil juga kupelajari dari keputusan-keputusan yang kurang tepat, saham yang kurang riset, atau investasi pada produk keuangan yang ternyata kurang cocok denganku. Aku catat semua kekurangan ini sebagai pelajaran sangat berharga agar tidak terulang lagi di masa depan. Sambil terus belajar, aku mulai mencari tambahan pendapatan dengan cara-cara lain. Aku berjualan online, mulai kecil-kecilan dari rumah, dan mengelola usaha itu sambil tetap mengamati pasar investasi. Momen itu mengajarkan aku bahwa kekuatan seorang wanita bukan hanya ditentukan dari seberapa banyak uang yang dia dapat secara instan, tapi dari kemampuan untuk bangkit setiap kali terjatuh. Bersama rasa takut dan harapan, aku berjuang menyapu bersih keraguan yang sempat menyelimuti. Aku yakin, setiap orang sukses pasti pernah menghadapi masa suram seperti ini, termasuk aku. Kini aku semakin kuat, semakin siap membuktikan pada mereka, suamiku yang telah salah memilih, dan istrinya yang pongah, bahwa aku bukan lagi orang yang sama. Aku adalah wanita yang melalui badai dan tertatih tapi tak pernah menyerah. Meski banyak rintangannya, perjalanan ini semakin kukenal sebagai medan latihan untuk menjadi investor tangguh dan wanita tajir yang kelak akan membuat semua terperangah. Dan aku siap melangkah ke babak berikutnya. Setelah berjalan beberapa bulan menjalankan usaha kecilku, aku mulai merasakan titik manis pertama dari jerih payah selama ini. Pelanggan mulai mengenal dan mempercayai produk yang kujual. Uang hasil penjualan pun mulai menambah modal usahaku secara perlahan. Suatu kebahagiaan sederhana yang dulu sulit kukira akan kualami secepat ini. Rasa percaya diri pun mulai tumbuh dalam dadaku. Aku merasa mulai keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku bukan lagi wanita lemah yang mudah dipermainkan dan ditinggalkan. Aku sekarang mulai menancapkan taring dalam dunia bisnis yang keras ini. Namun, di balik bintang yang mulai terbit itu, ada badai-badai nyata yang harus kuhadapi. Usahaku yang baru merangkak kecil ternyata penuh dengan tantangan yang tak kalah berat. Aku harus mengatur semuanya sendiri. Mulai dari pengelolaan stok barang yang mudah habis, menjaga kualitas produk, memastikan pesanan sampai tepat waktu, hingga menghadapi kelelahan yang kadang datang menyerang. Salah satu masalah terbesar yang kuhadapi adalah keterbatasan modal. Saat usaha mulai berkembang dan permintaan meningkat, aku butuh suntikan dana untuk menambah stok dan memperluas pemasaran. Tapi mendapatkan pinjaman modal bukan perkara mudah. Banyak bank dan lembaga keuangan yang mengajukan persyaratan rumit dan bunga tinggi yang membuatku ragu untuk mengambilnya. Aku harus pandai-pandai mengatur keuangan supaya usahaku terus berjalan tanpa menimbulkan risiko besar. Selain itu, menguasai teknologi digital sebagai alat pemasaran juga menjadi tantangan tersendiri.
Aku menyadari bahwa kemampuan literasi digital dan penguasaan media sosialku masih terbatas. Walau sudah makan tidur belajar dari video tutorial serta mengikuti seminar online, aku sering pusing mengelola iklan, menjawab pesan pelanggan, dan mengatur sistem pemesanan online yang kerap bermasalah. Semua ini meningkatkan tekanan yang aku rasakan sebagai pemilik usaha. Tak jarang pula aku harus menghadapi pelanggan yang sulit diatur, permintaan yang tak masuk akal, bahkan cacian jika barang terlambat sampai. Kadang kelelahan mental dan fisik menggerogoti semangatku. Tapi aku ingat alasan kuatku bangkit, membuktikan bahwa aku mampu, bahwa aku sangat berharga, dan bahwa aku lebih hebat dari yang mereka kira. Aku juga mulai berusaha membangun jaringan dan kolaborasi dengan pelaku usaha lain di lingkunganku, agar bisa saling mendukung. Aku belajar bahwa kesuksesan bukanlah perjalanan sendiri, tapi tentang bagaimana membangun ekosistem yang saling menopang. Walau langkahku dalam hal ini masih kecil dan banyak kekurangan, aku tetap bersyukur bisa menemukan rekan-rekan yang juga punya mimpi besar seperti aku. Sekarang aku sadar bahwa meski bintang mulai terbit, perjalanan ini masih panjang dan menghadirkan banyak tantangan nyata. Minimnya akses modal, keterbatasan teknologi, serta kompetisi yang ketat adalah kenyataan yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati kuat. Namun, justru dari tantangan itulah aku menemukan banyak pelajaran berharga. Aku mulai semakin cermat mengatur keuangan, belajar sabar menghadapi pelanggan, dan rajin mengasah kemampuan digital marketing. Semua demi satu tujuan, menjadikan usaha kecil ini menjadi kerajaan bisnis yang kukendalikan dengan penuh kebanggaan dan harga diri. Aku tahu, mantan suamiku dan istrinya tidak akan pernah menyangka aku bisa sampai sejauh ini. Namun aku tidak mau berhenti sampai di sini. Aku akan terus melangkah dan membuktikan bahwa wanita yang dulu dibuang tidak hanya bangkit, tapi bisa menjadi bintang paling bersinar di langit kota ini. Langkah demi langkah, bintangku terus bersinar lebih terang. Dan aku siap menghadapi gelap yang akan datang sambil menantikan hari kemenangan yang penuh gemilang. Seiring waktu berjalan, kabar tentang kehidupan mantan suamiku dan istrinya mulai beredar dan sampai ke telingaku lewat jalur yang tak kuduga. Aku mendengar dari sahabat lama dan orang-orang sekitar yang dulu ku kenal, bahwa kehidupan mereka kini jauh berbeda. Berbeda drastis dari segala kemewahan dan kesombongan yang dulu selalu mereka pamerkan. Rumah besar mereka yang dulu megah kini terselip di antara bangunan yang mulai tampak lusuh dan terabaikan. Aku mendengar suara tawa riang yang dulu sering kuingat pelan-pelan berubah menjadi bisik-bisik cemas dan ketegangan yang menyelimuti keseharian mereka. Tagihan-tagihan penting yang terlambat dibayar, hutang-hutang kecil tapi menumpuk, dan kesulitan finansial yang mulai menggerogoti kehangatan di rumah itu seakan menjadi racun perlahan yang membekukan semuanya. Suamiku, pria yang dulu kuanggap setia dan kuat, kini jatuh dalam keputusasaan yang hampir tampak menghancurkan jiwanya. Aku mendengar dia sering pulang larut dengan wajah yang pucat, matanya sembab, dan bahunya yang dulu tegap mulai merunduk seperti menanggung beban dunia sendirian. Dia bukan lagi lelaki dengan keyakinan dan kuasa yang dulu kupercaya. Dia menjadi sosok yang rapuh, terjebak dalam penyesalan dan kesalahpahaman yang dia ciptakan sendiri. Sementara itu, wanita yang dulu menggantikanku, istrinya yang terlihat sombong dan selalu penuh gaya dengan barang-barang mahal, bukanlah sosok yang sama. Sekarang ia tampak lelah. Raranya riasannya tidak lagi sempurna, dan sorot matanya kadang memancarkan ketakutan dan kebingungan. Aku tahu, kesuksesan palsu yang mereka pamerkan dulu mulai runtuh, dan itu menimbulkan tekanan hebat tak terelakkan. Suatu sore yang mendung ketika aku sedang mengunjungi sebuah kafe dekat pusat kota, secara tak sengaja aku melihat pemandangan yang membuat darahku berdesir. Di seberang jalan, mereka berdua muncul dari sebuah toko kecil. Suamiku berjalan dengan kepala tertunduk, sesekali melirik sekeliling dengan tatapan yang sulit diartikan. Istrinya, dengan setelan baju sederhana jauh dari kemewahan yang biasa ia kenakan, sibuk mengatur beberapa kantong belanja seadanya, bukti betapa mereka tengah berupaya bertahan dalam hidup yang kini jauh dari glamor. Detak jantungku melonjak. Rasa marah, sakit hati, dan kepuasan bercampur dalam dadaku. Aku ingin berlari dan menatap mata mereka, ingin berkata, "Lihatlah aku sekarang." Namun aku menahan diri.
Aku tak ingin memberi mereka alasan untuk merasa bangga telah menjejali hidupku dengan luka. Dan aku tak ingin dihakimi sebagai wanita yang dibakar dendam buta. Aku memilih duduk di sudut kafe, mengamati mereka dari jauh dengan mata yang penuh arti. Aku melihat bagaimana mereka berjalan beriringan, tapi komunikasi di antara mereka begitu kaku dan dingin. Tak ada canda, tak ada tawa. Hanya ada keheningan berat yang menekan dan sesekali bisik-bisik gelisah. Momen itu merupakan pengingat pahit bahwa keputusan suamiku untuk meninggalkanku demi wanita lain ternyata justru membawa kehancuran yang sama bagi mereka. Hari demi hari aku semakin mendengar cerita yang menguatkan gambaran itu. Mereka yang dulu menertawakan dan mempermalukanku, kini terjerembab dalam konsekuensi pilihan mereka sendiri. Namun aku tahu, ini bukan waktunya aku merayakan kehancuran mereka. Ini adalah waktunya aku bangkit menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih dari masa lalu yang pernah dirusak oleh mereka. Hari-hari itu menjadi titik balik bagiku. Ketika melihat mantan suamiku dan istrinya mulai rapuh, aku merasakan api semangatku membara lebih kuat. Aku tahu aku harus terus melangkah maju agar bukan hanya bisa menang dari segi materi, tapi juga dari segi harga diri dan kebanggaan. Aku berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Aku akan jadikan kehidupan mereka yang kini goyah sebagai cermin, sehingga kelak mereka bisa menyesali dengan sesal yang paling dalam. Perubahan yang kutunggu selama ini telah hadir, bukan dalam bentuk hadiah atau keberuntungan, tapi dalam bentuk kenyataan pahit yang membuktikan bahwa mereka bukanlah takdir terakhir hidupku. Sekarang aku punya alasan yang lebih kuat untuk bekerja keras, melangkah lebih jauh, dan membangun kekuatan yang selama ini ku nanti. Aku bukan lagi wanita yang pantas diremehkan, dan aku yakin setiap langkahku ke depan akan menjadi jejak keberanian yang sulit mereka lupai. Setelah berbulan-bulan menyusun strategi dan kerja keras tanpa henti, akhirnya aku mencapai tonggak kemenangan yang selama ini kusembunyikan dari mata dunia. Hari ini adalah hari di mana aku secara resmi mengumumkan kesuksesanku sebagai investor terkaya di kota, sekaligus bos dari sebuah bisnis yang semakin besar dan berpengaruh. Pagi itu, aku berdiri di balik tirai kaca ruang konferensi gedung pencakar langit yang kini menjadi kantor pusat usahaku sendiri. Di depan ratusan wartawan, investor, dan mitra bisnis, aku merasakan adrenalin yang memuncak. Ini bukan sekadar acara peluncuran, ini adalah momen pembuktian, yang tak hanya akan menghantarkan reputasiku ke puncak, tapi juga memberi pesan keras kepada mereka yang dulu membuangku. Lampu sorot dan kamera berkedip menyorotku saat aku mulai membuka pidato. Aku ceritakan bagaimana perjalanan panjang dan luar biasa ini terjadi, dari wanita biasa, hampir kehilangan segalanya, hingga kini menduduki posisi strategis di dunia bisnis dan investasi. Aku tak malu mengungkap betapa pahitnya masa lalu yang kubawa, karena itu justru menjadi dasar kekuatanku. Dari kerikil tajam yang menusuk kaki, aku belajar berjalan lebih tegar. Dari luka mendalam yang hampir membunuh, aku bangkit jadi pribadi yang lebih kuat, lebih cerdas. Kata-kataku menggema dalam ruangan yang hening terpaku mendengar. Aku pamerkan grafik pertumbuhan investasiku, kesepakatan bisnis besar yang baru saja kupegang, dan rencana ekspansi yang ambisius. Sorak-sorai hadirin membuat jantungku berdetak kencang. Aku tahu, sorakan itu bukan hanya untukku, tapi untuk kapabilitasku yang dulu dipandang sebelah mata. Di sela acara, aku sengaja mengarahkan pandangan ke area VIP, di mana aku tahu mantan suamiku dan istrinya hadir atas undangan tak resmi dari beberapa investor bersama. Aku melihat tatapan terkejut dan sulit percaya mereka saat menyadari siapa yang berdiri di atas panggung kemewahan itu. Mataku bertemu dengan matanya, sekejap saja, tapi sudah cukup membakar amarah dan kebanggaanku. Dia yang dulu melemparku pergi, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa aku sudah jauh meninggalkannya. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa dengan enteng dibuang. Setelah acara berakhir, berbagai media mulai mengulas keberhasilanku. Foto-foto glamorku memenuhi halaman depan surat kabar dan laman digital. Wawancara eksklusif denganku viral di media sosial. Namaku disebut sebagai inspirasi kebangkitan. Wanita yang membuktikan pada dunia bahwa jatuh bukan akhir, melainkan awal dari kekuatan luar biasa.
Berita tentang kesuksesanku sampai ke telinga mereka, membawa ketegangan baru di antara mantan suamiku dan istrinya. Aku mendengar kabar bahwa malam itu mereka bertengkar hebat, menyesali keputusan yang pernah diambil dan bagaimana kini mereka harus hidup dalam bayang-bayang kesuksesan yang telah kuukir. Rasa puas di dadaku bukan sekadar kemenangan materi, tapi juga kemenangan harga diri dan martabat. Aku menunjukkan pada mereka semua, terutama pada suamiku yang bodoh dulu, bahwa membuangku demi orang lain adalah keputusan terbodoh yang pernah dibuatnya. Perasaanku berkecamuk, campuran lega, amarah, dan bahagia. Aku tahu ini baru awal dari babak baru yang lebih besar. Aku sudah masuk ke permainan kelas atas dan tak akan berhenti sampai aku benar-benar menguasai pasar, termasuk hidup mereka. Di balik semua sorotan dan kemewahan yang terlihat, aku tetap mengingat asal-usul perjuanganku. Ini adalah kisah tentang ketangguhan, keberanian, dan tekad membara untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar wanita biasa. Aku adalah kekuatan yang harus dihormati. Malam itu, setelah pesta kecil merayakan keberhasilan, aku menatap langit dari balkon suite termahal di Hotel Bintang 5. Tega berkata dalam hati, dasar suami bodoh. Salah siapa dulu kau membuangku demi dia? Sekarang, lihatlah aku. Aku bukan hanya tajir. Aku adalah ratu dalam kerajaan impianku sendiri. Dan aku akan buatmu, dan wanita itu, menyesal sepanjang hidupnya. Ini adalah klimaks dari perjuanganku, puncak dari segala penderitaan yang berubah menjadi kemenangan gemilang. Tapi aku tahu, jalan di depan masih panjang, lebih berat dan lebih menantang. Ini baru permulaan dari kisahku yang sebenarnya. Gemuruh pujian atas peluncuran sukses usahaku masih terasa menggema di seluruh penjuru kota. Namaku, yang dulu hanya disebut dalam bisikan kasihan, kini terukir di berita utama, diakui sebagai investor terkaya yang baru dan kekuatan yang harus diperhitungkan di kancah bisnis. Namun, di balik hingar-bingar sorotan dan kemewahan baru yang mengelilingiku, aku tahu bahwa ini hanyalah awal. Sebuah pintu besar telah terbuka, namun di baliknya, gerbang drama baru pun ikut menganga lebar. Kesempatan paling signifikan datang dalam bentuk undangan eksklusif dari konsorsium properti terbesar di kota, yang dipimpin oleh Pak Dirgantara, seorang taipan real estate yang namanya sejajar dengan dewa-dewa ekonomi. Proyek yang mereka tawarkan adalah pembangunan distrik komersial dan residensial mewah di lahan strategis yang selama ini hanya jadi impian para pengembang. Nilai investasinya triliunan, potensi keuntungannya tak terhingga, dan yang paling penting, proyek ini akan mengukuhkan posisiku di strata tertinggi piramida bisnis. Aku ingat betul saat pertama kali bertemu Pak Dirgantara di kantornya yang megah, dengan pemandangan kota yang terhampar luas dari lantai teratas gedung pencakar langit. Beliau menatapku dengan sorot mata tajam namun penuh minat. Nona, reputasi Anda belakangan ini luar biasa. Kami mencari mitra yang bukan hanya punya modal, tapi juga visi dan keberanian. Apakah Anda siap untuk lompatan yang lebih besar? Pertanyaan itu seperti tantangan, dan aku menyambutnya dengan senyum percaya diri yang tak pernah kupikir akan kumiliki lagi. Namun, bergabung dengan para raksasa ini tidak semudah membalik telapak tangan. Aku harus melalui serangkaian presentasi, due diligence ketat, dan negosiasi berhari-hari yang menguras energi. Aku duduk di meja yang sama dengan para veteran industri, menganalisis laporan keuangan yang tebalnya seperti buku telepon, menyusun proyeksi keuntungan yang harus setajam silet, dan mempertahankan argumenku dengan data yang tak terbantahkan. Setiap kata, setiap angka, setiap senyum adalah bagian dari strategi untuk membuktikan bahwa aku bukan sekadar wanita yang beruntung, melainkan seorang profesional tangguh yang layak diperhitungkan. Di tengah kesibukan yang memusingkan ini, tekanan dari luar mulai terasa nyata. Kabar tentang keterlibatanku dalam proyek Pak Dirgantara, entah bagaimana bocor ke telinga mantan suamiku dan istrinya. Aku mendengar dari beberapa sumber bahwa mantan suamiku, yang kini semakin terdesak masalah finansial, menjadi gila. Dia menelepon beberapa relasi bisnis kami di masa lalu, mencoba menyebarkan informasi miring tentangku, bahkan ada yang mengatakan dia mencoba menghubungi Pak Dirgantara secara langsung untuk mengingatkan tentang masa laluku yang kelam. Dia panik, bisik sahabatku yang setia, Maya,
Suatu malam saat kami minum kopi, dia takut. Ketenangan yang dulu selalu dia miliki, kini hilang begitu saja. Dia tahu ini akhir baginya. Istrinya pun tidak tinggal diam. Dia mulai menggunakan koneksi sosialita yang dulu sering dia banggakan, menyebarkan gosip-gosip busuk tentang bagaimana aku merebut kesuksesan dengan cara yang tidak etis, bahkan mencoba meragukan kemampuan finansialku yang sebenarnya. Rumor-rumor itu, meskipun tidak berpengaruh besar pada reputasiku di kalangan investor kelas kakap, tetap saja mengganggu. Mereka seperti lalat-lalat kecil yang berterbangan di sekitar madu kesuksesanku. Aku memang merasakan emosi campur aduk, puas melihat mereka gelisah, namun juga muak dengan intrik murahan mereka. Ini bukan lagi sekadar pertandingan, ini adalah perang syaraf. Dan aku tahu, aku harus menang. Pada sebuah rapat final dengan konsorsium, salah satu anggota dewan direksi secara terang-terangan menanyakan tentang rumor yang beredar. "Nona, namamu. Kami mendengar beberapa desas-desus. Bisakah Anda memberikan klarifikasi?" Aku tersenyum tipis. Rumor adalah harga yang harus dibayar untuk sukses, Tuan. Jika saya harus mengklarifikasi setiap gosip, saya tidak akan punya waktu untuk membangun proyek triliunan seperti ini. Mataku menatap lurus, penuh keyakinan. Saya di sini karena kapabilitas, bukan karena gosip. Jika ada yang meragukan, silakan lihat rekam jejak saya. Saya membangun semuanya dari nol, tanpa koneksi, tanpa warisan, hanya dengan kerja keras dan integritas. Jawabanku tampaknya memuaskan mereka. Beberapa hari kemudian, kontrak proyek properti itu resmi kutandatangani. Tinta pena di atas kertas terasa seperti tetesan darah, mengukuhkan janji pada diriku sendiri bahwa tidak akan ada lagi yang bisa meremehkanku. Aku kini bukan hanya investor, tapi juga developer, pembuat kota, dan penguasa masa depan. Saat kembali ke kantor, aku berdiri di depan jendela kaca, memandangi kota yang dulu menyaksikan kehancuranku. Kini, kota itu akan menjadi saksi bagaimana aku, sang wanita yang terbuang, akan membangun imperium. Aku akan membangun menara-menara tinggi, dan dari puncak menara itu, aku akan melihat ke bawah, melihat mereka, mantan suamiku dan istrinya, yang terkubur dalam penyesalan dan kepahitan. "Salah siapa dulu kau membuangku demi dia?" bisikku pada pantulan diriku di kaca. "Sekarang, nikmati saja pemandangan dari bawah. Karena dari sini, aku bahkan tak bisa melihat kalian lagi." Pintu kesempatan telah terbuka lebar. Dan aku akan masuk, bukan sekadar melangkah, tapi berlari, terbang, dan menaklukkan. Setelah keberhasilan besar dan pengumuman proyek properti yang kumiliki, gelombang kejutan mulai menyebar ke seluruh sudut kota. Setiap langkahku diawasi, setiap keberhasilanku menjadi bahan perbincangan hangat, termasuk di kalangan mantan suamiku dan istrinya yang kini semakin gelisah. Aku tahu persis bagaimana perasaan mereka. Dari kabar yang kudapat lewat jaringan teman-teman usahaku, mantan suamiku mulai tersudut. Kegelisahannya tidak hanya soal finansial yang menipis, tapi terutama karena nama dan reputasi yang mulai tergerus secara sosial dan profesional. Dia datang dengan wajah yang tak lagi sama. Wajah yang dulu penuh percaya diri kini diselimuti tekanan tak terlihat. Dalam sebuah pertemuan bisnis yang aku sengaja hadiri sebagai undangan mitra, aku menyaksikan bagaimana dia berusaha berbicara dengan nada tegas, tapi suaranya bergetar dan matanya menyiratkan beban berat. Di sisi lain, istrinya yang dulu nyaris tak terkalahkan dalam kesombongan, kini berubah menjadi wanita yang tampak selalu cemas dan waspada. Ada rumor bahwa dia mulai sering bertengkar dengan mantan suamiku, memarahi dan menuntut lebih dari apa yang bisa dia berikan. Mereka tampak terperangkap dalam pusaran hidup yang berlawanan dengan impian mereka dulu. Aku mencoba bersikap dingin, tapi dalam hati aku bergetar menyadari seberapa besar perubahan yang bisa kulihat. Aku yang dulu rendah, kini menguasai panggung. Aku jadi pusat perhatian dan inspirasi, sementara mereka berdua terseret ke jurang ketidakpastian. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa aku bukan hanya bangkit, aku telah menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Untuk itu, aku mulai memainkan peran strategiku.
Aku hadir di berbagai event bergengsi, dengan gaya hidup dan outfit mewah yang dicatat dan dikabarkan oleh media. Aku sampaikan wawancara menarik yang menekankan kekuatan dan perjalanan sukses aku dari nol sampai ke puncak. Media sosial yang dulu jadi medan pertempuran juga kujadikan senjata ampuh. Aku unggah foto-foto dan video keseharian sebagai investor dan bos besar yang tangguh, menampilkan presentasi proyek, momen pertemuan penting, hingga foto-foto keberhasilan yang membuat banyak orang bersorak. Setiap unggahan itu seperti pisau berlapis emas yang kuayunkan pelan namun pasti menuju hati mereka yang dulu menyakiti. Aku juga sengaja memanfaatkan jaringan bisnis untuk menggandakan desas-desus yang membuat mereka panas. Teman-temanku di media mulai mengangkat kabar betapa mantan suamiku dan istrinya berusaha menutupi kegagalan mereka. Tapi perlahan kepanikan mulai menunjukkan wajah dengan munculnya banyak gosip hingga laporan keuangan kecil-kecilan yang bocor. Tak jarang, aku pergi ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi, hadir sebagai sosok yang sangat kontras, anggun, kaya, dan penuh percaya diri. Tatapan dan bisik-bisik yang kudengar di belakang menjadi musik kemenangan yang menguatkan tekadku. Mereka mencoba membalas dengan cara mereka sendiri, mempolemikan keberhasilanku, meremehkan usaha dan modal yang aku punya. Tapi aku sudah jauh melampaui itu. Aku bukan lagi wanita yang gampang digoyang omongan kosong. Aku punya bukti nyata, prestasi nyata. Seiring waktu, aku menyadari satu hal. Aku tidak hanya memanaskan mereka. Aku juga memanaskan semangat dan keberanianku sendiri. Karena ini bukan tentang balas dendam semata, namun tentang membuktikan kepada dunia dan terutama pada diri sendiri, bahwa aku berharga lebih dari yang mereka kira. Hari-hari mendatang akan jadi medan pertempuran baru. Dan aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan api menyala dalam jiwa. Pagi itu, ruang rapat di lantai 25 gedung pencakar langitku terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya udara AC yang disetel sangat rendah, tapi suasana menyesakan yang muncul seiring kehadiran dua sosok yang sangat ingin kuhindari, tapi juga kutunggu. Mantan suamiku dan istrinya yang kini menjadi pasangan yang berusaha memegangi sisa-sisa kekuasaan dan harga diri mereka. Aku duduk manis di kursi CEO, dikelilingi panel kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota metropolitan penuh gemerlap gedung-gedung tinggi, lambang dari keberhasilanku. Ada sensasi aneh saat aku menunggu mereka masuk. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena gugup, tapi karena sesuatu yang siap meledak. Adrenalin semangat membara yang tak bisa kutahan. Pintu rapat terbuka dengan pelan. Mereka melangkah masuk dengan ekspresi kaku dan tegang. Sisa-sisa kesombongan dulu sudah jauh meredup, tergantikan oleh kepanikan yang samar kulihat di mata mantan suamiku. Istrinya berusaha menahan muka dinginnya, tapi tremor kecil di bibirnya mengkhianati ketidaknyamanan yang menghantuinya. Mereka tampak seperti dua orang asing berdiri di depan wanita yang dulu mereka kenal, dan kini menjadi kekuatan yang mustahil mereka takuti. Aku berdiri menyambut mereka, senyum sekilas merekah di wajahku, senyum dingin penuh arti. Ayo, duduklah. Kita ada banyak hal penting untuk dibicarakan, kataku rendah tapi tegas sambil menunjuk kursi di seberang meja. Mereka duduk, kedua mata kami beradu, saling memahami bahwa ini bukan sekadar pertemuan bisnis biasa. Ini adalah panggung pembuktian, ujian bertaraf hidup dan mati secara emosional. Mantan suamiku membuka pembicaraan lebih dulu, suaranya bergetar tipis. Aku dengar kau sekarang sudah jadi partner di proyek properti paling besar di kota ini. Aku mengangguk pelan, tetap menatap lurus ke matanya. Benar. Dan aku ingin kau tahu, aku di sini bukan untuk bicara masa lalu, tapi masa depan yang akan melibatkan kita berdua, secara profesional. Istrinya yang tadinya diam, tiba-tiba melotot sinis dan menambah, jangan kira keberhasilan yang kau pamerkan itu akan menipu kami. Dunia usaha itu kejam. Bisa jadi sebentar lagi semuanya runtuh. Aku tertawa pelan, tapi tawa itu dipenuhi kepastian dan dagu terangkat dengan angkuh. Aku setuju dunia usaha kejam. Tapi aku sudah lolos dari badai paling gelap dalam hidupku. Kalau aku bisa bertahan lewat semuanya, percayalah, aku jauh lebih dari sekadar keberuntungan semu yang kalian kira. Matanya membara penuh dendam,
Mantan suamiku mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin kau pantas dapat tempat di sana karena modal, tapi hubungan adalah segalanya. Tanpa itu, kau akan terhenti. Aku menjawab dengan pandangan menusuk. Kalau hubunganmu dulu setulus yang kau klaim, mungkin kau tak akan menyerahkan aku begitu saja untuk wanita lain. Terserah seberapa besar modal, kalau jiwa-jiwa itu rapuh dan penuh pengkhianatan, bisnis dan cinta pun akan karam. Ruangan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar detak jam yang berat dan napas kami yang tertahan. Aku mulai memimpin rapat resmi dengan profesionalisme tinggi. Data dan angka rapi terpapar di layar. Rencana strategi yang sudah kulatih bertahun-tahun kujelaskan dengan penuh keyakinan. Kedua orang itu terpaku. Tak menyangka betapa cerdas dan terstrukturnya aku kini. Aku menempa argumen, menanggapi pertanyaan dengan penuh perhitungan, menyeimbangkan keganasan bisnis dengan sikap dingin tanpa menggoda api dendam. Aku ingin mereka paham, kekuatan ini lahir bukan dari kemarahan, tapi dari kesiapan dan integritas yang teguh. Seiring rapat berlangsung, aku juga membaca bahasa tubuh mereka. Mata yang sesekali menyipit, jari yang bergetar memegang pena, bisik-bisik kecil sesama eksekutif yang mulai melirik ke arah mereka, memperhatikan perubahan suasana yang drastis. Ketika rapat usai, aku berdiri, mengulur tangan dengan anggun ke arah mantan suamiku. Dia melihat tatapan penuh makna itu, lalu menyentuh tanganku dengan malu. "Kau benar," gumamnya singkat. Aku melepaskan tangan dari genggamannya dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Ini baru permulaan. Jangan sekali-kali lupa siapa yang sekarang memegang tampuk kendali. Jangan pernah merasa bisa menginjakku lagi." Mereka keluar dari ruanganku dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Aku berdiri di balik kaca jendela besar, menatap ke bawah kota dengan senyum kemenangan. Hatiku bergelora. Aku telah membuktikan segala sesuatu. Aku bukan lagi korban dari masa lalu. Aku adalah wanita yang mengendalikan masa depan. Dan aku janji, tak akan pernah ada ruang lagi untuk mereka yang pernah meremehkan dan menyakitiku. Setelah gemilangnya keberhasilan dan pertemuan yang membekukan di kantorku, aku tahu, ini bukan sekadar babak baru dalam hidupku, tapi perang abadi yang harus kujalani dengan penuh strategi. Balas dendamku tidak akan kupetik dengan emosi liar yang bisa menghancurkan diri sendiri. Ini adalah seni berperang kelas atas, di mana setiap langkah dikalkulasi, dan setiap gerakan disusun penuh perhitungan, seperti permainan catur yang menuntut kesabaran dan kecerdasan tinggi. Aku mulai menyusun rencana satu persatu, pelan tapi pasti. Pertama, aku bertekad untuk mengusut titik-titik lemah dari bisnis yang sedang mereka jalankan. Bisnis kecil yang sejak awal kupikir tidak akan mampu bertahan lama tanpa intervensi yang tepat. Aku memerintahkan beberapa anggota timku, yaitu para analis dan intel bisnis terpercaya, untuk merambah ke area yang biasa dilalui mereka, mengumpulkan data, mengevaluasi posisi keuangan, pola pengeluaran, pelanggan utama, dan juga kepemilikan aset-aset tersembunyi yang mungkin belum mereka ketahui nilainya. Tak hanya itu, aku mengarahkan fokus pada aset dan jaringan relasi mereka. Dari mana mereka memperoleh suplai dan bahan baku utama? Siapa pelanggan loyal yang membayar mereka dengan harga premium? Semua harus terungkap agar aku bisa menyusun strategi yang tepat. Kunci utama aku berikan pada bagian pemasok besar, tempat di mana suamiku dulu mengandalkan suplai yang jika terhenti, bisa membuat produknya terlambat keluar dan menarik pelanggan ke pihak lain. Aku tahu, sistem distribusi dan pembayaran di bisnis mereka sangat rapuh, mudah terbuka peluang disusupi. Dengan modal besar dan reputasi sebagai investor sukses, aku lobi para supplier utama. Aku tawarkan kontrak yang jauh lebih menggiurkan, volume pembelian yang lebih besar, dan jaminan pembayaran tepat waktu. Mereka yang bersifat pragmatis tentu tidak ingin melewatkan peluang ini, apalagi kontrak baru ini disertai fasilitas dan potongan harga istimewa. Aku tahu, keputusan mereka akan melukai sekaligus mematikan suplai ke bisnis mantan suamiku secara bertahap. Hari-hari berikutnya aku telusuri pula jaringan pemasaran dan distribusi mereka. Aku pilih, dengan teliti, beberapa perusahaan pesaing yang berpotensi mampu mengalahkan mereka. Lalu, aku masukkan dana besar untuk mengembangkan pesaing ini menjadi lebih kuat, menyuplai teknologi terbaru,
serta merekrut tenaga kerja terbaik yang selama ini bekerja untuk mereka. Perlahan tapi pasti, aku mulai melihat efek dari langkah ini. Bisnis mereka yang dulu stabil mulai mengalami gangguan ringan, dari masalah suplai hingga penurunan kualitas produk. Pelanggan yang mulai kecewa perlahan mengalihkan ke pesaing yang kini kian kuat dan agresif. Aku diam-diam tersenyum, tahu bahwa ini baru permulaan tekanan yang harus mereka tanggung. Pengaruh sosial juga aku manfaatkan. Bersama beberapa rekan di media dan komunitas bisnis, aku mulai mempublikasikan cerita keseharianku sebagai wanita sukses yang bangkit dari kehancuran. Namun aku menyisipkan pesan-pesan tidak langsung tentang keadilan, kegigihan, dan pembalasan yang tersembunyi. Ini membuat publik dan para investor mulai waspada terhadap reputasi mereka yang dulu penuh gelora namun kini mulai goyah. Aku unggah berbagai foto dan video presentasi proyek besar, pengumuman kerjasama strategis, hingga gala dinner di mana aku menjadi pusat perhatian para taipan kota. Media sosial dan platform digital menjadi panggung bagi suksesku, sekaligus ladang ranjau psikologis untuk memanaskan mereka yang kini hidup dalam bayang-bayang kecilku. Suatu sore, aku sengaja menghadiri sebuah pameran bisnis yang juga dihadiri oleh mantan suamiku dan istrinya. Aku datang dengan tim direksi lengkap, berbalut gaun mewah dan senyum percaya diri yang membuat tugas itu terasa seperti permainan milikku. Mereka tampak panik, mencoba menutupi ketidaksiapan dengan tatapan cemas dan bisikan-bisikan di belakang. Tatapanku menyapu mereka dari atas ke bawah, lalu sebuah senyum tipis terukir di bibirku, senyum kemenangan yang manis sekaligus mematikan. Setelah acara, aku tahu mereka tidak tinggal diam. Pesan-pesan singkat mulai berdatangan dari mantan suamiku, coba menanyakan tentang beberapa kontrak besar yang tiba-tiba berpindah tangan dan perkembangan strategi bisnis. Aku membalasnya dengan sopan namun hati penuh teka-teki, memberikan kesan bahwa semua tindakan ini adalah sebuah rangkaian kebetulan dan keputusan bisnis murni. Namun aku tahu dia curiga, bahwa ini adalah benturan pertama dan yang paling menyakitkan dari balas dendamku. Istrinya, wanita yang dulu begitu sombong dan memandang rendahku, nowhere to run and nowhere to hide. Aku mendengar dari sumber terpercaya bahwa dia mulai bertengkar hebat dengan mantan suamiku, frustrasi karena kehancuran perlahan yang terjadi dan ketidakmampuan mereka kembali bangkit. Signifikan begitu jelas bahwa mereka berada di situasi genting dan mendekati jurang kehancuran. Setiap malam, aku membaca laporan keuangan terbaru yang menunjukkan penurunan volume penjualan mereka, kenaikan biaya produksi, dan masalah arus kas yang semakin dalam. Ini adalah bukti hidup bahwa strategi diam-diamku berhasil. Aku menyesap teh hangat dan tersenyum sambil berbisik dalam hati. Dasar suami bodoh. Salah siapa dulu kau membuangku demi dia? Sekarang, biarkan aku tunjukkan bagaimana orang yang pernah kau remehkan menghancurkan duniamu. Namun aku tahu, ini bukan tentang kebencian. Ini adalah soal memperbaiki harga diri, kembali memegang kendali, dan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang dulu mereka lupakan. Ini adalah permainan catur paling penting dalam hidupku, dan aku adalah ratu yang siap mematikan bidak-bidak mereka satu persatu. Setelah serangkaian manuver di balik layar yang sukses memanaskan suasana, tiba saatnya aku melangkah ke fase berikutnya dari rencana besarku, menggunakan investasi dan kekuatan finansialku untuk secara langsung mencekik bisnis mantan suamiku. Ini adalah dendam korporasi dalam bentuk paling elegan, sebuah strategi yang menurut pakar hukum bisnis seperti Jan J. Bambang, bisa sangat merugikan semua pihak jika terjebak dalam siklus destruktif. Namun bagiku, ini bukan destruksi buta, melainkan rekonstruksi harga diri. Aku tidak ingin mereka hancur dalam semalam. Aku ingin mereka merasakan setiap detak jarum jam yang membawa mereka semakin dekat pada kehancuran finansial. Ini bukan revenge trading yang emosional, di mana seseorang membuat kerugian signifikan dan mencoba memulihkannya dengan keputusan terburu-buru yang justru memperparah keadaan. Sebaliknya, ini adalah langkah-langkah yang dingin, terukur, dan penuh perhitungan, didasari oleh analisis pasar yang tajam dan modal yang tak terbatas. Langkah pertama adalah mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan-perusahaan pemasok utama yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis mantan suamiku. Aku melakukannya secara bertahap dan rahasia,
menggunakan beberapa perusahaan cangkang dan broker yang berbeda agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika mereka menyadari, sebagian besar suplai bahan baku mereka sudah berada di bawah kendaliku. Aku tidak memutus suplai secara langsung, karena itu akan terlalu terang-terangan dan bisa memicu masalah hukum. Sebaliknya, aku membuat persyaratan baru yang sangat memberatkan. Harga bahan baku naik drastis, syarat pembayaran diperketat, dan prioritas pengiriman beralih ke klien lain yang aku tentukan sendiri. Reaksi pertama dari mantan suamiku adalah kebingungan. Dia menelepon pemasok, mengeluh, dan mengancam. Tapi mereka, yang kini berada di bawah kendaliku, hanya bisa menjawab dengan dalih kenaikan harga global atau masalah logistik yang tak terhindarkan. Aku mendengar dari orang dalam bahwa dia mulai curiga, tapi tidak ada bukti yang mengarah langsung padaku. Kecurigaan yang tak terbukti itu justru menimbulkan paranoia, menggerogoti ketenangan mentalnya. Selanjutnya, aku menargetkan saluran distribusi utama mereka. Aku membeli saham pengendali di beberapa perusahaan logistik dan distributor yang selama ini mereka gunakan. Lagi-lagi, aku tidak memutus kontrak secara langsung. Aku hanya membuat pengiriman mereka menjadi prioritas terakhir, sering terlambat, dan biaya pengiriman naik berkali-kali lipat. Produk-produk mereka mulai menumpuk di gudang, sementara pesaing yang aku dukung mampu mengirimkan barang dengan cepat dan murah. Keluhan pelanggan mulai membanjiri, reputasi mereka anjlok, dan penjualan merosot tajam. Ini adalah bentuk balas dendam tidak langsung yang sangat efektif, menyakiti pihak lain secara tidak langsung melalui sabotase sistemik. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan cara kotor. Uangku, kecerdasanku, dan posisiku kini berbicara jauh lebih keras. Dampaknya terasa sangat cepat. Laporan keuangan yang sampai di mejaku menunjukkan penurunan tajam dalam omzet bisnis mantan suamiku. Marin keuntungan mereka terkikis habis oleh biaya produksi dan distribusi yang melambung. Arus kas macet, dan mereka mulai kesulitan membayar gaji karyawan. Aku tahu, kondisi ini membuat mereka berdua semakin tertekan. Aku mendengar, di rumah, pertengkaran antara mantan suamiku dan istrinya semakin sering. Istrinya, yang dulu sering membanding-bandingkan aku dengan dirinya, kini menyalahkan mantan suamiku atas kemerosotan finansial mereka. Dia menuntut penjelasan, mengapa bisnis yang dulu tampak stabil kini limbung. Dia mencurigai adanya sabotase, tapi tak pernah bisa menunjuk hidung siapa pelakunya secara pasti. Mantan suamiku sendiri, dari sumber yang dekat dengannya, mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Dia sering terlihat melamun, kehilangan berat badan, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini digantikan oleh kekosongan dan keputusasaan. Dia mencoba mencari pinjaman dari bank, tapi bank-bank besar yang dulu berebut ingin memberinya kredit, kini menolak karena laporan keuangannya yang memburuk. Aku bahkan, kebetulan, muncul di beberapa pertemuan bisnis yang sama dengan dia. Aku akan menyapa dengan ramah, menanyakan kabar bisnisnya dengan nada prihatin yang dibuat-buat, sambil dalam hati menikmati ekspresi wajahnya yang pucat pasi dan tatapan mata yang dipenuhi kecurigaan. Ini adalah balas dendam psikologis, menyakiti secara emosional dan mental melalui manipulasi. "Bagaimana? Bisnis Anda baik-baik saja?" tanyaku lembut suatu kali, sambil menyesap kopi mahal di sebuah acara gala. Dia hanya bisa mengangguk kaku, tanpa bisa berkata banyak. Aku tahu, pertanyaan sederhana itu seperti tusukan pedang yang tepat sasaran. Melalui semua ini, aku belajar bahwa balas dendam terbaik adalah bukan dengan kekerasan fisik atau verbal, melainkan dengan fokus pada pencapaian kesuksesan diri sendiri yang jauh melampaui mereka yang pernah menyakitimu. Aku tidak lagi dibakar oleh kemarahan, melainkan didorong oleh kebanggaan dan kepuasan melihat strategiku berjalan sempurna. Aku telah berubah. Aku bukan lagi wanita yang terluka, melainkan strategis yang mengendalikan papan catur. Malam itu, saat membaca laporan yang merinci kerugian mereka, aku tersenyum puas. Aku tidak lagi merasa puas karena mereka menderita, melainkan karena aku berhasil membuktikan bahwa aku mampu. Bahwa aku mampu mengatur dunia ini sesuai keinginanku, dan mereka hanyalah bidak-bidak yang tak berdaya dalam permainan yang kubuat. Dasar suami bodoh, bisikku pada pantulan diriku di jendela.
Kau membuang permata demi kerikil. Sekarang, rasakan sendiri. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari penyesalanmu. Malam itu, di sebuah apartemen sederhana yang jauh dari kemewahan masa lalu, suasana begitu mencekam. Lampu yang redup tidak mampu menutupi wajah istrinya, mantan suamiku, yang kini penuh ketegangan dan kegelisahan. Dulu, ia adalah sosok wanita angkuh yang sering mempermainkan orang dengan senyum penuh kepalsuan. Tapi kini api cemburu dan amarah membakar habis kesabaran serta harga dirinya yang tersisa. Aku menerima berbagai kabar dari lingkaran bisnis dan sosial yang sering kukunjungi, bahwa istrinya mulai berubah. Dari yang tadinya penuh percaya diri dan sombong, kini menjadi wanita yang hampir setiap hari terjerembab dalam luapan emosi. Mereka yang mengenalnya dekat mengatakan bahwa wajahnya seringkali terlihat pucat, mata sembab karena kurang tidur, dan suara yang tadinya lembut kini berubah kasar dan membentak. Pertengkaran dengan mantan suamiku semakin kerap terdengar oleh tetangga. Mereka beradu argumen sengit, seringkali berakhir dengan kesunyian yang menyesakan. Istrinya menuntut penjelasan tentang kejatuhan bisnis mereka, tentang bagaimana penurunan drastis yang terjadi tak pernah bisa terelakkan. Ia merasa dunia berbalik melawannya, sementara semangat dan harapannya dipatahkan satu persatu oleh kenyataan yang pahit. Dalam dirinya membara sebuah ego yang terluka. Ia merasa terasing dan kalah dalam pertarungan yang semestinya ia menangi. Kecemburuan terhadap kesuksesan dan kebangkitan wanita yang dulu mereka remehkan, aku, menggelora seperti api yang tidak mungkin padam. Di tengah segala kekalutan itu, ia mulai mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan posisi dan hidupnya. Dari mengontak relasi bisnis lama, berusaha memutar strategi pemasaran baru, sampai menggunakan pengaruh sosial untuk menghambat keberhasilanku. Namun semua usahanya seolah tertutup oleh kabut kesialan dan tekanan yang terus-menerus datang. Aku mendapatkan kabar rahasia dari seorang mantan karyawan mereka, yang kini menjadi bagian dari timku. Ia bercerita bahwa istrinya bahkan sampai memanggil konsultan keuangan dan konsultan pemasaran secara bersamaan karena merasa putus asa. Mereka makin bingung melihat bukti keuangan yang makin memburuk setiap bulan. Di sisi lain, aku tahu ada satu sisi lain dari sikapnya, rasa takut mendalam yang tak ingin ia akui. Rasa takut kehilangan segalanya, termasuk suamiku yang semakin jauh darinya, dan kehidupannya yang dulu serba mewah. Kadang, dari cerita yang kubaca dalam bisikan telepon dan laporan, aku tahu ia menangis sendirian di kamar, menyesali pilihan yang dibuat dan berharap bisa mengembalikan waktu. Suatu kali, ia mencoba menghampiriku secara diam-diam lewat ponsel, dengan nada suara yang berbeda dari biasanya, lebih rendah dan penuh memohon, menawarkan kerjasama dan kompromi. Namun aku sudah terlalu jauh, terlalu kuat. Aku balas dengan kata-kata dingin dan penuh ketegasan, menunjukkan bahwa aku bukan lagi orang yang bisa dipermainkan atau dimanfaatkan. Aku membiarkan pesan itu tak berbalas. Bahkan aku semakin memantapkan posisi dan langkah strategiku. Di lingkungan sosial, aku lewatkan kabar sukses terbaru dan aksi-aksi bisnis spektakuler yang membuat banyak orang terkesima. Aku tahu betul ini membuat jantungnya berdegup kencang. Mengetahui wanita yang disangkanya kalah justru menjadi ratu yang berkuasa di arena yang dulu ia anggap milik mereka. Kecemburuan dan kemarahannya membuatnya semakin tidak terkendali. Ia sering berkata kasar kepada staf dan orang-orang dekatnya, bahkan menyalahkan mantan suamiku karena dianggap terlalu lemah menghadapi situasi ini. Mereka seperti terseret arus yang tak bisa dihentikan, di mana harapan berubah menjadi ketakutan dan frustrasi. Aku memperhatikan semua ini dengan tepuk tangan dalam hati. Ini bukan soal menghancurkan seseorang, tapi membuktikan bahwa ketegaran dan kerja keras bisa mengalahkan kesewenang-wenangan dan pengkhianatan. Dengan setiap tekanan yang mereka rasakan, aku semakin kuat mengokohkan diri. Aku pun tetap tenang, mempertahankan reputasi dan prestasi yang makin bersinar. Aku ketahui bahwa balas dendam terbaik bukan hanya soal menjatuhkan lawan, tapi memperlihatkan bahwa aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri, sukses, berkelas, dan tak tergoyahkan. Malam itu, aku menatap layar ponsel, koordinasi dengan tim yang sedang mengkaji langkah selanjutnya. Aku tahu, pertarungan sesungguhnya belum selesai.
Tapi aku yakin api histeria dan kecemburuan mantan istriku ini akan segera pecah menjadi ledakan yang justru memanjangkan kemenangan dan kejayaanku. Saat aku menutup mata sebelum tidur, ada kepuasan mengalir dalam benakku. Ini bukan hanya balas dendam yang dingin dan terencana, tapi puncak kebangkitan seorang wanita yang dulu dibuang, kini memegang kendali sepenuhnya atas nasibnya. Ketika keberhasilanku mulai menjadi fenomena, aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal modal besar atau jaringan yang luas. Lebih dari itu, aku harus menjadi ahli strategi, menjadikan prinsip-prinsip kuno Sun Tzu sebagai panduan untuk mengalahkan musuh tanpa perlu bertempur terbuka. Sun Tzu berkata, sepatutnya, puncak kemenangan adalah mengalahkan musuh tanpa berperang. Kata-kata ini menjadi mantra dan filosofi yang menuntunku pada babak baru. Memahami medan perang, finansial, sosial, dan psikologis. Pertama, aku mengurai medan pertempuran ini menjadi beberapa lapisan. Dalam ranah finansial, aku mengatur agar bisnis mantan suamiku dan istrinya semakin tercekik modal dan suplai. Aku melanjutkan laten pengambil alihan perusahaan-perusahaan pemasok utama mereka secara rahasia, menggeser kendali bahan baku ke tanganku perlahan. Dengan menaikkan harga dan memperketat syarat pembayaran, aku membuat mereka kewalahan menghadapi biaya produksi yang membengkak tanpa bisa berdaya. Tak berhenti di situ, aku membatasi akses mereka ke sumber pendanaan. Aku merapat ke bank dan lembaga keuangan, memberikan data laporan keuangan dan tren bisnis mereka yang memburuk, memastikan mereka sulit mengajukan pinjaman baru. Tanpa fresh capital, perusahaan mereka tersandung dan makin sulit berkembang. Di ranah sosial dan reputasi, aku memasang strategi tersendiri. Dengan jaringan media dan komunitas bisnis yang kupegang kendali, aku membangun narasi tentangku sebagai simbol kebangkitan kekuatan dan keteguhan. Aku menyediakan spotlight untuk diriku sendiri melalui liputan prestasi, edukasi bisnis, dan testimoni keberhasilan, sekaligus membiarkan publik melihat kontras ketidakmampuan mereka untuk bangkit. Reputasi adalah senjata ampuh dalam bisnis, dan aku ingin mereka kehilangan panggung mereka perlahan. Dalam ranah psikologis, aku tebarkan ketidakpastian dan kecemasan lewat jaringan insider yang kukendalikan. Aku biarkan bisikan ketakutan masuk ke telinga mereka, menciptakan suasana paranoia yang menyesakan. Mereka ragu dengan langkah dan keputusan sendiri, semangat kian menurun, dan hubungan internal mereka memburuk. Ini adalah medan pertempuran yang paling sulit dilihat oleh orang lain, tapi paling fatal dampaknya. Mengadopsi seni perang Sun Tzu, kemenangan tanpa pertempuran. Dalam bisnis dan balas dendam, aku mengadopsi pelajaran Sun Tzu yang menekankan pentingnya menyerang apa yang paling berharga bagi lawan. Aku ambil kendali pada jalur suplai bahan baku, hal yang terpenting untuk langsungan bisnis mereka. Dengan menguasai titik vital ini, aku punya leverage besar untuk mengendalikan arus dan kelangsungan usaha mereka tanpa harus menyerang langsung. Aku juga menanam investasi di perusahaan pesaing yang agresif, menciptakan tekanan pasar serta hambatan bagi bisnis mereka. Aku mengutamakan manuver cerdas, santai di muka tapi menusuk dalam secara tak terlihat. Itu adalah teknik silent warfare, perang senyap di balik layar yang akan menghancurkan mereka selangkah demi selangkah tanpa harus bentrok terang-terangan. Selain itu, aku menerapkan prinsip kenali musuh dan kenali diri sendiri dengan mendalami psikologi mantan suamiku dan istrinya. Aku tahu, kegelisahan dan kepanikan mereka membuka peluang untuk membuat mereka salah langkah. Aku sengaja menciptakan situasi yang memicu keputusan emosional mereka, mulai dari kebijakan keuangan yang gegabah hingga perseteruan internal yang menambah kehancuran. Aku pun menjaga reputasiku tetap kuat dan bersih, menghindari konflik terbuka dan provokasi langsung. Aku memegang teguh prinsip Sun Tzu bahwa kemenangan terbaik adalah kemenangan yang diraih tanpa kehilangan diri. Totalitas dan disiplin, kunci keberhasilan. Aku membangun tim profesional yang disiplin menjalankan taktik yang sudah dirancang dengan matang. Setiap langkah diawasi, dievaluasi, dan dimodifikasi agar tetap sesuai dinamika pasar dan perkembangan lawan. Aku menghindari impulsif karena tahu, kemenangan besar adalah hasil akumulasi kerja keras dan pengelolaan yang teliti. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang materi,
tapi juga soal harga diri. Ini bukan sekadar membalas dendam buta tapi proses panjang pembuktian bahwa aku sanggup membangun masa depan dari puing masa lalu. Hasil dan dampaknya. Seiring berjalannya waktu, aku menerima kabar dari berbagai sumber terpercaya bahwa mantan suamiku semakin kehilangan kendali bisnisnya. Arus kas pengusahaannya tersendat, kepercayaan para mitra melemah, karyawan mulai hengkang satu persatu. Istrinya yang dulu angkuh mulai larut dalam ketakutan dan kegelisahan yang bahkan membuatnya tersiksa secara psikologis. Mereka berdua semakin terpojok oleh keadaan yang terus menekan dari segala penjuru. Namun aku tetap berdiri teguh di puncak, bukan sebagai wanita yang menghalalkan segala cara, tetapi sebagai pebisnis yang sukses melalui kecerdasan dan ketegaran. Malam-malamku diakhiri dengan membaca laporan keuangan dan kabar terbaru, sambil bersyukur telah mengubah kelemahan menjadi senjata dan luka menjadi kekuatan. Ini baru permulaan, bisikku pada diri sendiri. Kuajarkan pada mereka bahwa membuangku adalah kesalahan terbesar mereka. Langit malam menyelimuti kota dengan kerlip lampu dan gemuruh kehidupan yang terus berjalan. Di balik gemerlap itu, perjuanganku telah memasuki babak yang lebih dahsyat. Pertarungan tanpa darah di medan bisnis dan psikologis, di mana segala sesuatu belum terlihat nyata bagi banyak orang, tapi rusaknya sudah dimulai. Aku berdiri di jendela kantorku, mengamati kota yang kini menjadi kerajaan kecilku. Keberhasilan yang kukir tidak hanya mengubah hidupku, melainkan mengubah takdir mereka, mantan suamiku dan istrinya. Mereka kini dihimpit tekanan yang hampir tak tertahankan, diperas dari segala sisi seperti kata Sun Tzu, serang titik lemah, hindari kekuatan musuh. Menyerang titik lemah yang paling vital. Aku membaca dengan teliti pola kegagalan mereka. Aku memetakan 3 aspek utama yang bisa kulumpuhkan dengan strategi taktis. Aliran modal yang menyusut, reputasi yang hancur, dan tekanan psikologis yang melemahkan mental mereka. Dalam aspek modal, aku semakin mempersempit akses mereka. Aku manfaatkan jaringan keuangan yang luas untuk menutup pintu pembiayaan. Tidak secara langsung, tapi dengan memberikan sinyal negatif ke lembaga keuangan dan bank, yang membuat permohonan mereka ditolak satu demi satu. Sun Tzu pernah berkata, keunggulan terbesar adalah ketika lawan tidak mampu bergerak. Ini yang kulaksanakan. Tidak hanya itu, aku makin mensuplai pesaing mereka dengan modal dan teknologi terbaru, membantu pesaing-pesaing ini tumbuh pesat dan mengambil pangsa pasar yang mulai bocor. Ini adalah taktik ofensif yang kalem namun efektif. Tanpa harus memukul langsung, aku menggerus mereka dari belakang, memaksa mereka terus-menerus bereaksi dalam keadaan defisit energi dan strategi. Membangun narasi sosial yang kuat. Di ranah sosial, aku mengelola persepsi publik dan komunitas bisnis agar sentimen positif terus meningkat terhadapku. Aku hadir di berbagai seminar, forum diskusi, dan media, menunjukkan kisah kebangkitan dan inovasi tanpa henti. Cerita ini dibungkus dengan narasi bagaimana seorang wanita bangkit dari keterpurukan, menembus belenggu masa lalu, dan membawa perusahaan hingga ke puncak. Jakarta Bisnis kini mengenal aku sebagai simbol keteguhan, bukan sekadar wanita tajir biasa, tapi inspirasi. Sementara itu, mata publik mulai tertuju pada kisah jatuhnya mantan suamiku dan istrinya, sebuah kontradiksi yang memukul telak harga diri mereka. Ini adalah bentuk perang reputasi halus, di mana publik diminta memilih siapa yang harus didukung. Menurut Sun Tzu, keutuhan moral dan reputasi adalah benteng terbaik, dan aku sudah mengokohkannya dengan sangat kuat. Menyusup ke ruang psikologis. Paling sulit tapi sangat menentukan. Aku mengincar ranah psikologis mereka. Aku tahu, di balik usaha mereka yang tergopoh-gopoh, tersimpan ketakutan dan rasa putus asa. Lewat jaringan intel yang kukendalikan, aku terus-menerus menyebarkan ketidakpastian, bisikan tentang kemungkinan kegagalan bisnis, tentang perselisihan internal, hingga desas-desus yang membayangi pasangan itu sendiri. Aku sengaja membiarkan mereka kecemasan, keraguan pada setiap langkah yang diambil, hingga akhirnya hal itu menjadi bumerang. Sebagaimana Sun Tzu katakan, musuhmu sendiri seringkali adalah kelemahan terbesarmu. Mereka kini bukan hanya lawan bisnis, tapi musuh sendiri dalam pertarungan batinnya.
Mantan suamiku tampak semakin memudar di hadapan sorotan publik dan tekanan kerja. Beberapa relasi yang dulu dekat mulai menolak kontak, dan karyawan mulai enggan bertahan. Di sisi lain, istrinya yang dulu berlagak perkasa, kini tampak jatuh dalam pusaran kecemasan dan kemarahan yang tak berujung. Pertengkaran mereka semakin sering dan tajam, membekas pada setiap kesempatan yang kudengar melalui berbagai sumber. Adaptasi dan manuver cepat. Aku tak pernah diam. Dengan cepat dan lincah aku menyesuaikan strategiku sesuai perubahan situasi, mengikuti prinsip Sun Tzu. Strategi harus seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Perubahan cepat, evaluasi rutin, dan respon tepat waktu menjadi kunci agar aku tetap unggul. Saat satu celah tertutup, aku cari celah lain. Saat satu serangan lawan tampak kuat, aku tenangkan situasi dengan diplomasi dan konsolidasi hingga momentum mereka hilang. Semua ini kulakukan dengan disiplin tinggi dalam tim yang kugerakkan. Jangan sekali-kali lengah, karena dalam seni perang kecil-kecilan seperti ini, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Semangat tak terbendung. Semakin lama, aku semakin mengerti bahwa kemenangan ini bukan soal membalas dendam yang membakar jiwa, namun tentang membangun sebuah monumen keberhasilan dan kebanggaan. Aku adalah bukti hidup bahwa wanita yang pernah diremehkan bisa jadi ratu di medan pertempuran yang paling kejam. Malam itu aku duduk di balkon kantor, menatap gemerlap lampu kota, dan bersyukur. Semua langkah, semua kerja keras adalah buah dari tekad yang tak pernah padam. Aku tahu, jalan masih panjang dan tantangan belum usai. Tapi aku siap. Aku tak lagi sama, bisikku pelan pada diri sendiri. Aku bukan lagi orang yang pernah kalian abaikan. Ini kebangkitanku. Dan aku akan terus bersinar, tak tergoyahkan selamanya. Setelah segala persiapan matang dan langkah demi langkah kucerahkan, aku tahu bahwa puncak kemenangan bukan sekadar berlari lebih cepat, tapi juga berlari tersembunyi hingga lawan terperangkap dalam keangkuhan dan kesalahan. Sun Tzu mengajarkan, pretend inferiority and encourage his arrogance. Aku pun berperan sebagai sosok yang lemah, sekali lagi bermuka dua, penuh tipu daya yang terencana, untuk menggiring mereka yang menyangka aku sudah tumbang menjadi lengah dan hancur perlahan. Menampakkan kelemahan yang berbahaya. Dalam beberapa bulan terakhir, aku sengaja menurunkan sedikit intensitas kehadiranku di media sosial dan event formal. Di balik layar, aku terus merajut jaringan dan memperkuat posisi, namun di luar tampak seperti sosok yang mulai kewalahan menghadapi tekanan bisnis dan risiko. Aku unggah foto-foto seadanya, sesekali berbagi cerita yang menyiratkan kelelahan dan perjuangan berat. Ini adalah sandiwara terencana yang membuat mantan suamiku dan istrinya perlahan kembali menyimpulkan bahwa aku mulai lemah, pandangan yang sangat kuharapkan. Mereka mulai membuang energi dan sumber daya untuk menangkap peluang mereka meluncurkan serangkaian aksi yang gegabah dengan penuh percaya diri, demonstrasi dari kesombongan yang mendorong mereka melupakan analisis hati-hati. Aku tahu, ini jebakan sempurna untuk manuver terakhirku. Serangan terselubung yang mematikan. Tanpa pemberitahuan, aku mulai melancarkan serangan balik yang tersembunyi. Aku menggandeng para mitra bisnis penting, memasukkan produk dan jasa baruku ke pasar yang sebelumnya milik mereka dengan harga kompetitif dan kualitas terjaga. Selain itu, investasi di teknologi terbaru membuat usahaku kian efisien dan menarik perhatian. Sementara mereka sibuk mengurus serangan mereka yang sia-sia, aku menumbangkan pondasi mereka perlahan melalui inovasi dan konsistensi yang tak terbantahkan. Aku juga menyiapkan taktik temu muka yang tak terduga. Di salah satu konferensi bisnis bergengsi, di mana aku sengaja hadir sekadar mengawasi, aku berpapasan dengan mantan suamiku dan istrinya. Mereka nampak sekali kecewa dan frustrasi, namun juga terlihat masih berharap dapat mengimbangi. Aku tatap mata mereka dengan senyum penuh makna, senyum kemenangan yang lembut namun menusuk. Saat itulah aku menegaskan secara lisan, jangan remehkan lawan yang kelihatannya terpuruk. Itu adalah jebakan mematikan. Kata-kataku seakan menakuti dan membunuh semangat mereka sekaligus membakar percaya diriku sendiri. Membangun legenda dan simbol kemenangan.
Tak hanya berperang di medan bisnis, aku tahu reputasi adalah senjata utama. Aku kembangkan narasi tentang diriku sebagai wanita luar biasa yang melawan segala rintangan dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya, yang kini menjadi simbol kekuatan, inspirasi, dan kesuksesan. Kisah perjuanganku kuangkat ke berbagai media, seminar, dan forum motivasi. Aku membuka akses bagi para wanita muda yang punya mimpi besar untuk belajar dariku. Aku bukan cuma pebisnis tajir, tapi juga penggerak sosial yang mengubah paradigma soal kekuatan dan ketekunan. Setiap kata, tiap gambar yang kuunggah, adalah sebuah pengingat pada dunia, terutama pada mereka yang dulu meremehkanku, bahwa aku bukan lagi wanita yang sama. Aku adalah manifestasi dari kata, tak tergoyahkan. Lawan yang runtuh dan kemenangan yang memantapkan. Berbulan-bulan berlalu, dan aku mendapatkan kabar terbaru yang menguatkan. Mantan suamiku dan istrinya semakin terpuruk. Bisnis yang dulu mereka bangun dengan penuh kesombongan kini hampir hancur. Reputasi mereka memburuk, dan tekanan sosial menggerogoti kepercayaan diri mereka. Aku mendengar mereka sering bertengkar hebat, mengadukan masalah yang tidak berujung, merasa kalah oleh gelombang tak terlihat yang kubikin. Investor lama sudah mulai menarik diri, dan mitra bisnis tidak lagi percaya pada kemampuan mereka. Sementara itu aku berdiri di puncak, dengan jaringan kuat, bisnis berkembang, dan nama yang kini diresapi rasa hormat dan kekaguman. Kepercayaan diriku telah menjadi sumber energi tak terbatas untuk terus maju, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk inspirasi banyak orang. Refleksi akhir. Kemenangan ini bukan semata tentang balas dendam, tapi tentang kebangkitan penuh martabat yang mengajarkan dunia, kejatuhan bukan akhir, dan berdiri dengan kepala tegak sesudahnya adalah kemenangan sejati. Aku menatap kota dari balik kaca kantor, tersenyum sadar bahwa cerita ini akan dikenang sebagai legenda tentang kekuatan, strategi, dan keuletan. Bukan aku yang kalah, bisikku, tapi mereka yang memilih untuk meremehkan kekuatan wanita yang bangkit dari kehancuran. Babak baru sudah menanti. Ini bukan tanda akhir, tapi awal dari era kejayaan yang lebih besar. Senja yang berpendar jingga menyelimuti kota. Cahaya terakhirnya memantul di kaca gedung pencakar langit yang kini menjadi istanaku. Aku berdiri di atas balkon, menatap ke arah cakrawala luas yang seolah menggambarkan perjalanan hidupku, yang rumit, penuh luka, tapi akhirnya megah dan bersinar. Babak terakhir perjalanan ini sudah tiba, saat aku menjadi permaisuri tak tergoyahkan dari kerajaan yang kupahat sendiri melalui kecerdasan, keteguhan hati, dan balas dendam berkelas. Mengejar kemenangan dengan kepala dingin. Berbeda dari kemarahan dan dendam yang membabi buta, aku memetik pelajaran dari para ahli dan filosofi klasik. Di dunia bisnis dan kehidupan nyata, balas dendam terbaik bukanlah saat kita mengobarkan amarah dan mematahkan lawan dengan kasar, melainkan saat kita bangkit semakin tinggi, beradaptasi, dan mengalahkan lawan melalui keberhasilan dan ketenangan. Aku menjalankan apa yang dinamakan revenge with grace, balas dendam yang elegan dan bermartabat, sangat berbeda dari skenario revenge trading, yang berujung pada kerugian berlipat karena panik dan kebijakan terburu-buru. Aku memilih langkah nyata yang sehat, memfokuskan energi untuk membangun diri dan bisnis, sambil secara sistematis menggerogoti pondasi bisnis mantan suamiku dan istrinya tanpa meninggalkan bekas luka terbuka yang mudah diserang balik. Strategi terakhir, memperdaya kesombongan mereka. Sesuai prinsip Sun Tzu yang kupegang teguh, aku berperan sebagai sosok yang lemah dan terpojok, membiarkan mereka terbuai oleh keangkuhan dan kepercayaan diri palsu. Mereka menganggap aku sudah hancur, atau setidaknya tidak mampu lagi mengimbangi. Ketika mereka lengah dan berani bertindak gegabah, aku melancarkan serangan ekonomi yang solid, mempersempit ruang gerak keuangan mereka melalui jaringan distribusi yang telah kuambil alih, menggerogoti kepercayaan sekutu bisnis mereka, serta membangun dukungan pasar yang semakin besar untuk usaha-usaha baruku. Aku memperluas wilayah bisnisku ke segmen yang dulu mereka kuasai, memperkenalkan inovasi, teknologi modern, dan layanan yang melampaui standar yang berlaku. Publik dan investor terpukau, sementara mereka terkepung oleh negosiasi gagal, masalah distribusi, dan kegagalan internal yang berputar-putar tanpa solusi. Membentuk legenda dan simbol kekuatan.
Aku tak sekadar bangkit dari keterpurukan. Aku membangun citra kuat sebagai wanita yang menjadi simbol perjuangan dan kesuksesan. Lewat media sosial, seminar, dan forum-forum bisnis bergengsi, aku mahasiswa inspirasi, bukan hanya bagiku sendiri, tapi bagi ribuan wanita yang merasakan kezaliman dan ingin bangkit. Setiap pencapaian yang dipamerkan bukan untuk pamer, namun merupakan pernyataan tegas. Aku adalah bukti bahwa kesungguhan dan kerja keras mampu mengatasi segala penghinaan dan sulitnya hidup. Ini adalah balas dendam psikologis yang jauh lebih pedih dari sekadar balas fisik atau verbal, karena mematahkan keraguan dan meruntuhkan kesombongan lawan. Membaca reaksi mereka yang terperangkap. Dari jauh, aku menyaksikan bagaimana mantan suamiku dan istrinya mulai runtuh oleh beban yang kuatur rapi. Mereka tersudut, dengan reputasi yang tercoreng, kepercayaan investor menyusut, dan pertengkaran yang terus menggerus semangat. Psikologinya mulai rapuh. Aku menerima kabar betapa istrinya menangis berhari-hari karena merasa kalah tak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam pertarungan harga diri. Mantan suamiku yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat hilang arah dan semakin kehilangan harapan. Mereka yang dulu menyakitiku, kini terjebak oleh permainan yang kubuat dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran. Refleksi, balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Saat aku berpikir kembali ke masa lalu, aku menyadari bahwa balas dendam terbaik memang bukan soal menghancurkan, tapi soal membangun diri setinggi mungkin. Kesuksesan adalah jawaban terbaik dari setiap kata meremehkan dan setiap luka yang pernah kurasakan. Aku berubah bukan karena dendam buta, bisikku di hadapan cermin kamar dengan mata yang kini penuh keyakinan. Aku berubah karena aku percaya pada diriku sendiri. Dan itulah balas dendam terindah yang pernah kubayangkan. Bab ini bukan hanya tentang akhir perang, tapi tentang awal sebuah era baru, di mana aku bukan lagi sekadar korban masa lalu, tapi wanita yang memimpin dengan penuh kemuliaan dan kekuatan. Setelah gelombang badai menghadang segala sudut kehidupanku, aku berdiri di tepian masa lalu dan masa depan dengan pandangan yang lebih jernih, hati yang lebih lapang, dan jiwa yang lebih damai. Bab terakhir perjalanan panjang ini bukan lagi soal kekuatan melawan, bukan soal balas dendam yang membara, melainkan tentang pemulihan diri, pemaafan yang sempurna, dan kebijaksanaan yang mewarnai setiap langkah. Memetik buah dari luka dan pergolakan. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan derita yang pernah kualami kini telah berubah menjadi tonggak kekuatan yang mengantarkan aku pada puncak keberhasilan luar biasa. Aku ingat setiap malam gelap yang kusediakan untuk refleksi, setiap air mata yang membasahi pipi, setiap perjuangan tanpa henti menatap kosong kegagalan sambil memupuk harapan. Tanpa luka itu, aku tidak akan pernah tahu arti keberanian dan ketangguhan sejati. Tanpa pergolakan itu, aku tidak akan mungkin membaca buku pejuang Sun Tzu dan menjadikannya filosofi hidup yang membimbingku melangkah. Luka adalah guru yang keras tapi benar-benar jujur. Pewahyuan, kekuatan pemaafan. Saat semua musibah itu berlalu, ternyata ada satu hal paling berat untuk kuselesaikan, memaafkan. Bukan demi mereka yang telah menyakitiku, itu hanya konsekuensi hidup, tapi demi kebebasanku sendiri. Aku belajar bahwa pemaafan menyembuhkan luka batin, membebaskan jiwa yang selama ini tergadai oleh dendam dan marah. Aku memaafkan mantan suamiku dan istrinya, tidak sebagai tanda lemah, tapi sebagai lahan tumbuh kekuatan baru yang lebih damai dan bijaksana. Pemaafan menyeratkan aku mengakui bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan, tapi tidak harus jadi jebakan atau rantai yang mengikatku. Aku memilih jalan hidup yang lebih ringan, penuh cinta, dan kuat secara spiritual. Membangun peradaban baru dalam diri. Kemenangan materi dan kesuksesan bisnis adalah keniscayaan, tapi aku sadar bahwa kesuksesan sejati ada pada harmoni antara pikiran, emosi, dan semangat. Aku mulai menekuni meditasi, menulis jurnal refleksi, dan berbagi kisahku lewat seminar serta buku yang menginspirasi wanita lain. Aku membangun komunitas sosial yang mendukung kesetaraan, pemberdayaan wanita, dan semangat kebangkitan dari keterpurukan. Ini adalah warisan yang ingin kuberikan, bukan sekadar kekayaan atau jabatan, tapi perubahan sosial dan budaya yang abadi. Menatap masa depan dengan mata harapan. Kini,
Aku melangkah ke depan dengan pepatah klasik di hati. Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat. Perjalanan panjang yang kualami telah membentuk diri yang utuh, tak tergoyahkan oleh badai ataupun angin sepoi. Kehadiran orang-orang yang mengasihiku tulus, keluarga baru, sahabat sejati, dan mitra bisnis yang menghormati, menjadi cahaya penuntun di malam-malam gelapku dahulu. Aku tahu, aku tidak sendirian dan kesuksesan ini juga milik mereka yang percaya. Aku meyakini hidup adalah perjalanan pembelajaran tanpa akhir. Dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini dengan jiwa yang lapang, hati yang penuh syukur, serta semangat membara untuk terus melangkah lebih tinggi. Pesan terakhir. Kepada siapapun yang membaca kisah ini, aku ingin berbisik, jangan pernah takut jatuh, karena dari jatuh itulah kau belajar bangkit dengan cara yang berbeda, lebih kuat, dan lebih bermakna. Balas dendam bukanlah tujuan utama, tapi proses menemukan dirimu yang sejati. Berkacalah pada masa lalu, tapi jangan terjebak. Bawalah pelajaran berharga itu untuk membangun masa depan yang cerah. Pemaafan bukanlah kelemahan, tetapi jalan menuju kebebasan hakiki. Dan ingatlah, tak ada kemenangan yang lebih agung daripada menaklukkan diri sendiri. Tamat.